Aku. Kalian berdua ini, kotor seperti tikus gat. Tikus gat, jangan harap. Hah. Pelacur sialan, berani teriak lagi. Gue habisi kau. Aku tidak berani lagi. Kalian berdua jangan sentuh aku. Aku kasih kalian uang, kalau mau bawa pergi. Bawa dia pergi. Huang Wei, berani-beraninya kau mengkhianatiku. Biar kakakku tahu, dia tidak akan melepaskanmu. Daripada begitu, bawa mereka berdua saja. Kamu gila ya? Hah, menurutmu cuma kita berdua, lewat jalan gunung, bisa bawa mereka berdua turun? Bodoh. Betul, kalian tenang saja, asal kalian tidak membawa aku pergi. Aku tidak akan bicara apa-apa. Kau juga tidak berani bicara. Kalau kita sampai ketangkap, aku akan buka mulut. Saat itu, kau juga tidak akan lolos. Ini, passwordnya 6 angka 6. Asal kalian membawa dia pergi, dan jangan pernah kembali. Aku benar-benar tidak akan bicara apa-apa. Huang Wei, kau benar-benar jahat. Kau bukan manusia. Kau masih bilang aku jahat. Bukankah kau juga bersamaku merencanakan penculikan Song Ziluo? Kau juga pantas mendapatkannya. Lakukan apa yang ingin kau lakukan. Bantu aku, hehe. Bibi. Wei, ada apa denganmu? Aku baru saja melihat Song Ziluo. Dia mendorong Yi dari tebing. Aku ingin menyelamatkan Yi, tapi aku dipukul oleh Song Ziluo. Kau juga tahu kan, dia dibesarkan di pegunungan. Kekuatannya sangat besar. Aku sama sekali bukan tandingannya. Sekarang bagaimana? Ya Tuhan. Cepat panggil seseorang. Tangkap Song Ziluo, tangkap dia. Yiku. Tidak boleh terjadi apa-apa. Tangkap dia. Perempuan jahat, kau benar-benar kejam. Kau mendorong Yi dari tebing. Kau lebih buruk dari binatang buas. Aku mendorongnya dari tebing. Apa, kau masih ingin mengelak? Biar kukatakan padamu, keluarga Fu sudah mengirim orang untuk mencari di gunung. Tunggu sampai mereka menemukan Yi. Kita lihat apa lagi yang bisa kau katakan. Hal yang tidak kulakukan, tentu saja aku tidak akan mengakuinya. Tunggu sampai Fu Yi ditemukan. Semuanya akan terungkap. HMPH, tunggu sampai keluarga Fu selesai mencari di gunung. Fu Yi sudah pasti diculik ke gunung di provinsi lain. Tidak akan pernah bisa kembali seumur hidup. Membunuh Fu Yi, aku lihat kau masih bisa bertahan di keluarga Fu. Katakan cepat, kau mendorong Yi kemana? Aku tidak mendorongnya. Kau masih ingin mengelak? Aku melihatnya dengan mata kepalaku sendiri. Kau mendorong Yi dari tebing untuk melindungi Yi. Aku bahkan dipukuli olehmu. Benarkah? Kalau begitu, kau seharusnya tahu betul di mana Fu Yi didorong. Kenapa kau tidak bilang tadi? Aku tadi lari terlalu terburu-buru, jadi aku tidak ingat jalannya. Bibi, maafkan aku tadi panik dan lupa jalannya. Aku rasa kau memang melihat Yi biasanya melawanmu, makanya kau melakukan hal sekejam ini. Sekarang, kau masih ingin menyalahkan semuanya pada Wei Wei. Sekarang, apalagi yang ingin kau katakan? Aku tidak punya apa-apa lagi untuk dikatakan. Jadi kau mengakui, kau yang mendorong Yi dari tebing. Song Ziluo, aku tidak akan memaafkanmu. Lepaskan dia. Yanting, apakah Yi sudah ditemukan? Belum. Kak Yanting, tenanglah. Yi pasti akan ditemukan. Yanting, percayalah padaku. Aku tidak menyakiti adikmu. Yi mungkin dalam perjalanan ke Provinsi Es. Blokir semua pintu keluar laut dan darat. Kalau tidak, kita akan kehabisan waktu. Aku mengerti. Di saat seperti ini, kau masih ingin mengganggu Yanting? Ibu, itu semua kamu yang sudah mencelakai Yi. Sekarang kamu malah merayu kakak Yanting. Apa maumu sebenarnya? Cepat, tidak akan sempat. Baiklah, ikut aku. Yanting, kamu mau kemana? Yi, sebenarnya apa yang terjadi? Yi. Yanting, sebenarnya apa yang terjadi ini? Kenapa Yi bisa ada di jalan tol menuju Provinsi Es? Benar, kakak Yanting, di mana kamu menemukan Yi? Di jalan menuju Provinsi Es. Yi diculik oleh beberapa pedagang manusia. Lalu bagaimana dengan para pedagang manusia itu? Orang-orang kita sudah menemukan para pedagang manusia itu di jalan tol. Mobil para pedagang manusia itu mengalami kecelakaan beruntun. Para pedagang manusia itu meninggal. Untungnya Yi beruntung. Selamat. Cukup beruntung. Yi terluka parah. Belum tentu bisa bertahan. Fu Yi, kamu jangan sampai sadar. Bagaimana? Yi sudah ditemukan. Lalu kenapa ekspresimu seperti itu? Bagaimana kamu tahu Yi ada di Provinsi Es? Orang-orang itu pasti disewa oleh Huang Wei untuk menculikku. Waktu itu di Gunung Wufeng, kamu juga sudah melihat kemampuanku. Mereka itu sama sekali bukan tandinganku. Saat aku mendengar Huang Wei bilang Yi tidak dapat ditemukan, aku langsung tahu ada yang tidak beres. Beberapa orang itu memiliki aksen Provinsi Es.
Aku hanya ingin kamu mencoba keberuntunganmu. Orangnya sudah ditemukan sekarang. Seharusnya kebenaran akan segera terungkap. Orang-orang itu meninggal. Yi Yi menjadi manusia tumbuhan. Ini di luar dugaanku. Saat itu orang-orang kami mengejar mereka. Para penculik itu terlalu panik. Mereka panik dan tidak tahu harus lari kemana, dan mengalami kecelakaan mobil. Fu Yanting, apakah kamu percaya padaku? Biarkan aku mencoba menyelamatkan Fu Yi. Tentu saja aku percaya padamu. Keadaan Yi Yi sekarang seperti ini adalah akibat perbuatannya sendiri. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah adikku. Baik, kalau begitu, sekarang antarkan aku bertemu Fu Yi. Baik. Yanting, kenapa kamu membawanya ke sini? Kamu pikir adikmu belum cukup menderita? Benar, Kak Yanting, kamu tahu kan? Yi Yi selalu bermusuhan dengan Nona Song. Bu, Luo bisa menyelamatkan Yi Yi. Yanting, apa dia memberimu? Minum obat apa? Apapun yang dia katakan, kamu percayai? Yang terbaring di dalam adalah adik perempuanmu sendiri, Kak Yanting. Dokter sudah bilang, Yi Yi sudah menjadi manusia tumbuhan. Dia hanyalah gadis desa. Mana mungkin bisa menyelamatkan Yi Yi? Jangan mau ditipu olehnya, Tuan Muda Fu. Saya adalah direktur rumah sakit swasta ini. Bisa dibilang sebagai salah satu ahli medis terbaik. Nona Fu mengalami cedera kepala, sudah mati otak. Wanita ini sepenuhnya hanya membual. Papa, ini ibumu mulai sekarang. Ini adik perempuanmu, 1 tahun lebih muda darimu. Mulai sekarang, kamu harus merawatnya dengan baik, oke? Dia bukan ibuku. Ibuku baru saja dimakamkan kemarin. Dia adalah wanita simpanan. Kamu dimanjakan oleh ibumu, manja dan tidak tahu aturan. Bicara sembarangan. Sayang, dia masih anak-anak. Kenapa kamu berdebat dengan anak kecil? Lagi pula, si Yi masih sakit. Jangan menakut-nakutinya. Hari ini ayah harus mendisiplinkanmu. Sepertinya kamu tidak tahu diri. Ayah, berdiri tegak. Malam ini kamu di sini saja. Renungkan baik-baik. Sekali lagi bicara dengan nada seperti itu. Bicara sama ayah, ku buat kamu kapok. Ayah, ini rumah ibuku. Biarkan aku masuk. Ibu. Itu dia. Sejak ibunya meninggal, dia jadi tidak waras. Tolong, kepala rumah sakit Wu, bawa dia ke institusi pengobatan mental pribadi Anda. Baiklah, baiklah. Kamu siapa? Mau bawa aku kemana? Anak baik. Kamu sekarang mengalami skizofrenia. Sifat memberontaknya sangat kuat. Harus mematuhi nasihat dokter. Pergi ke rumah sakit jiwa untuk dirawat. Hei, kamu, kabur saja sekalian. Biar nanti, kita setiap bulan harus bayar rumah sakit jiwa. Biaya perawatan. Dia cuma anak kecil, tidak akan lama hidup di luar sana. Biar nanti, ada yang berebut dengan kita. Warisan wanita itu. Pintar juga kamu. Ibu. Nah, kok kamu sendirian di sini? Keluargamu mana? Kakek, aku tidak punya keluarga. Mulai sekarang ikut aku. Panggil aku Sifu. Baik. Kamu kenapa, Ziluo? Apakah wanita ini mengenalku? Dia bahkan tidak mengenaliku. Ya begitulah. Lagi pula itu 17 tahun yang lalu. Nama besar direkturan, jurnal medis, penuh dengan prestasi Anda. Tentu saja aku tahu. HMPH, sudah tahu reputasi direkturan. Masih berani pamer di depan ahlinya? Cepat keluar dari sini, Nyonya Wang. Aku tahu kau punya masalah denganku. Tapi yang terpenting sekarang adalah nyawa putri Anda. Dalam kondisinya saat ini, menjadi manusia tumbuhan, paling lama hanya bisa hidup 3 tahun. Kalau aku yang menangani, mungkin masih ada harapan. Gadis kecil ingusan, berani sekali kau bicara seperti itu. Mau pamer? Lihat dulu tempat dan waktunya. Aku lihat kau juga mengerti sedikit tentang pengobatan. Tapi kalau mau menantangku, sebaiknya kau pulang saja. Latih lagi beberapa puluh tahun. Orang yang hanya bisa bicara di atas kertas, mencuri hasil penelitian medis mendiang istrinya. Orang tidak berguna. Bilang tidak bisa disembuhkan. Memang sudah kuduga, kamu direkturan. Kalau kamu pun tidak, Luo yakin, lebih baik aku pindahkan adikku ke rumah sakit lain yang lebih bisa diandalkan. Aduh, Tuan Muda Fu, Anda tidak boleh percaya, kata gadis kecil berambut kuning ini. Kau boleh saja tidak percaya padaku, tapi aku bisa segera memanggil pakar medis paling berwenang di seluruh Haicheng kemari untuk konsultasi. Saat itu, kita lihat apa yang masih berani dia katakan. Baiklah. Maafkan saya, Tuan Muda Fu. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Wang Xilei, ahli penyakit dalam terbaik di Haicheng, juga merasa dirinya tidak bisa menyelamatkan
Kau pikir kau bisa menyelamatkannya? Bisa. Aku tidak bisa menyelamatkannya. Psikiater top dunia Liu Jianyang juga mengatakan tidak bisa menyelamatkan gelar top dunia ini. Tidak lebih dari ini. Masih belum puas. Siapa lagi yang tidak bisa menyelamatkannya? Ketua Asosiasi Bedah Dunia Zhao Guodong, Direktur Rumah Sakit Nomor 1 Haicheng, Ketua Asosiasi Medis Haicheng, semua mengatakan tidak bisa menyelamatkannya. Kau masih merasa bisa menyelamatkannya? Bisa. Gila. Benar-benar gila. Di dunia ini, kecuali Dokter Dewa Song, tidak ada seorang pun bisa sendirian menandingi begitu banyak otoritas medis, begitu banyak pakar medis. Masih belum bisa membuatmu puas? Belum cukup. Menurutku, orang-orang yang duduk di sini hanyalah sekelompok yang hanya bisa menerbitkan makalah sampah medis yang menipu gelar. Kalau sampai guru tahu, pasti akan sangat marah sampai turun gunung. Kau ini apa? Berani-beraninya berbicara lancang kepada kami? Betul, tidak tahu sopan santun. Menurutku dia hanyalah anak kecil yang bodoh. Hanya membual. Membual dengan kalian? Maaf ya, kalian belum pantas. Guan Miantang, aku tahu sekarang kamu sedang di luar negeri. Sekarang juga pesan satu penerbangan. Paling awal, besok pagi aku ingin mengadakan konsultasi 3 guru. Konsultasi 3 guru legendaris. Zhao Minzi, besok pagi, segera datang ke rumah sakit rakyat. Kuan Yanhai, kalau masih ingin terus belajar denganku, besok pagi segera datang ke rumah sakit rakyat. Song Ziluo, apa kau belum cukup mempermalukan diri sendiri? Ini semua tokoh-tokoh terkemuka di dunia medis dalam negeri. Mereka semua sekarang sudah mengundurkan diri selama bertahun-tahun. Bahkan keluarga Fu sekalipun tidak mungkin bersikap disrespect. Kau pikir satu panggilan telepon, biarkan saja mereka datang, dan dalam waktu sesingkat ini, apa kau pikir kita semua yang duduk di sini bodoh semua? Ibu, bagaimana ibu bisa tahu kalau Ziluo pasti tidak bisa mengundang mereka? Baiklah, kalau begitu, besok kita lihat saja bersama-sama apakah para tetua ini bisa datang atau tidak, dan biarkan semua orang melihat wajah asli wanita ini. Serius. Song Ziluo, kau terlalu berlebihan. Kak Yanting, 3 tokoh besar itu belum ada yang datang. Kau sudah ditipu sama dia. Sekarang belum jam 12. Oh, masih 10 detik lagi. 10, 9, 8. Dokter Genius Song, Sifu. Dokter Genius Song, sejak perpisahan kita di luar negeri sampai sekarang, sudah lebih dari setahun tidak bertemu. Mendengarkan perkataan Anda, lebih baik daripada membaca buku selama 10 tahun. Dokter Genius Song, kali ini Anda harus memberi kami pelajaran lagi. Kamu benar-benar Dokter Genius Song? Tidak mungkin. Bagaimana mungkin Dokter Genius Song adalah gadis kecil ini? Bocah bau. Bagaimana caramu bicara dengan Dokter Genius Song? HMPH, kami sudah mendengarnya dalam perjalanan ke sini. Kebetulan kami juga dari dunia medis, tenaga medis terkemuka. Bagaimana bisa kalian sampah seperti ini? Memalukan dunia medis. Kami tidak punya murid seperti kalian. Urus saja diri kalian sendiri. Pergi sana. Jadi benar kamu itu tabib Dewa Song? Tante, jangan percaya padanya. Song Ziluo itu cuma gadis desa. Mana mungkin dia tabib Dewa Song? Ketiga orang ini tidak lain adalah Kak Yanting yang disuruh untuk berakting dengannya. Dengan kemampuannya, mana mungkin bisa mengundang 3 tokoh besar di dunia medis seperti mereka? Perkataanmu itu tidak hanya menghinaku, tetapi juga menghina 3 tokoh besar di dunia medis. Aku, Kak Yanting, bukan itu maksudku. Kamu meragukan Ziluo, sama saja dengan meragukanku. Kamu tidak diterima di sini. Pergilah. Sudahlah. Apapun hasilnya, sekarang, dengan statusku sebagai kepala keluarga Fu, aku menyetujui operasi Yi, karena kau bukan keluarga Fu. Lebih baik kau pergi saja. Kak Yanting, aku tidak akan pergi. Kau tidak bisa mengusirku. Aku dan Yi seperti saudara kandung. Aku benar-benar peduli padanya. Biarkan aku tinggal di sini. Ada orang, bawa dia keluar. Aku tidak akan pergi. Kak Yanting, lepaskan aku. Kak Yanting. Baiklah, orang-orang yang tidak berkepentingan sudah disuruh keluar. 3 tetua, kita diskusikan sebentar tentang rencana operasinya. Baik. Halo. Yi, kau jangan salahkan aku. Salahkan Song Ziluo saja. Dia bersikeras menyelamatkanmu. Kalau kau sampai sadar, aku bisa mati. Ngapain, Kak? Aku datang untuk mengganti obat Nona Fu. Mana surat izin penggantian obatnya? Itu. Maaf ya, Kak. Aku datangnya terburu-buru. Aku lupa. Nanti aku antar ke sini. Dokter Genius Song sudah berpesan.
Tidak ada surat izin. Dilarang masuk. Kalian. Obat ini penting banget. Kalau Nona Fu telat minum obat, kalian mau tanggung jawab? Ini kan Nona Huang. Kok jadi perawat?